Saya siap, Mbah. Saya yakin. Kalau begitu, kamu harus menyiapkan ayam hitam sebagai persembahan ritual awal untuk mendapatkan tumbal. Tumbal, Mbah? Iya, kamu harus menyiapkan tumbal manusia yang masih dalam keluargamu untuk kamu mendapatkan kekayaan. Jaka, kamu bantuin ibu ya. Tolong bersihkan semua piring yang kotor di dapur. Teriak ibunya. Iya bu, bentar. Jawab Jaka. Sekarang Jaka, nunggu apa sih? Timpal ibunya. Jaka yang sedari tadi sedang berada di dalam kamarnya langsung bergegas menuju ke dapur untuk membantu ibunya mencuci piring. Kesehariannya Jaka memang sering sekali membantu ibunya beres-beres rumah yang berantakan. Sedangkan kakaknya jarang sekali disuruh-suruh oleh ibunya. Mungkin karena Mas Sandi ini adalah anak kesayangan dari Bu Marni. Bahkan Mas Sandi tidak pernah dimarahi oleh Bu Marni. Kalau Jaka melakukan kesalahan sedikit pun pasti akan dimarahi oleh Bu Marni habis-habisan. Tapi meskipun begitu, Jaka tidak mengeluh. Jaka masih duduk di kelas 1 SMA. Sedangkan Mas Sandi ini duduk di kelas 3 SMA. Mas Sandi dan Jaka ini usianya terpaut 3 tahun. Mereka juga sekolah di tempat yang sama. Jaka dan Mas Sandi ini juga mereka berdua selalu akur. Ya meskipun kadang pernah bertengkar karena masalah yang sepele. Bu Marni dan Pak Bambang hanya memiliki 2 anak saja, yaitu Mas Sandi dan Jaka. Pak Bambang merupakan orang kaya raya, hidupnya berkecukupan dan memiliki rumah mewah. Pak Bambang memiliki usaha toko material, sedangkan Bu Marni ini ibu-ibu sosialita yang selalu kumpul-kumpul dengan teman-temannya, seperti kumpul arisan. Suatu ketika, Mas Sandi meminta kepada Pak Bambang untuk dibelikan motor sport. Pak, belikan aku motor sport dong, biar kayak teman-teman aku. Masa pakai motor yang itu terus? Ucap Mas Sandi. Untuk apa sih, San? Itu motor kamu juga baru beli beberapa tahun yang lalu. Baru 2 tahun dibeli, masih bagus. Jawab Pak Bambang. Tiba-tiba Bu Marni ikut nyimbrung nyeletuk pembicaraan antara Pak Bambang dan Mas Sandi. Belikan saja lah Pak. Yang satunya kan bisa buat Jaka nantinya. Lagian Jaka selalu boncengan sama Sandi kalau berangkat sekolah. Timpal Bu Marni. Sementara Jaka yang baru keluar dari kamar mandi menghampiri mereka. Ada apa Pak? Tanya Jaka. Ini masmu minta dibelikan motor sport. Ucap Pak Bambang. Loh, itu kan motornya juga masih baru mas. Jawab Jaka. Kamu gak usah ikut campur, kata Mas Sandi. Seketika Jaka pun terdiam duduk di samping Pak Bambang. Jaka, kamu gak apa-apa kan kalau masmu bapak belikan motor lagi? Nanti kamu pakai motor Mas Sandi yang itu ya. Ucap Pak Bambang. Iya gak apa-apa kok Pak, jawab Jaka lemas. Memang Pak Bambang dan Bu Marni selalu saja memanjakan Mas Sandi, sedangkan Jaka mendapatkan bagian dari bekas kakaknya. Tapi meskipun begitu, Jaka masih tetap sabar dan menerima. Sebenarnya Pak Bambang ini tidak membeda-bedakan anaknya, tapi karena hasutan dari Bu Marni, jadi Pak Bambang mengikuti. Nanti kamu bapak belikan HP baru saja Jaka. Timpal Pak Bambang. Serius Pak? Terima kasih Pak, jawab Jaka. Masa Jaka doang yang dibelikan HP baru Pak? Sandi juga dong, timpal Bu Marni. Kan Sandi udah dibelikan motor Bu. Gantian lah Bu, lagian harga HP sama motor kan jauh beda Bu, ucap Pak Bambang. Obrolan mereka pun terhenti karena sudah larut malam. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mereka pun kembali ke dalam kamarnya masing-masing untuk segera tidur. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuh membuat bulu kuduk berdiri, disertai dengan hujan deras di semalaman itu. Jaka menarik selimutnya untuk segera tidur. Keesokan harinya, seperti biasa, Jaka dan Mas Sandi berangkat sekolah bersama dengan menggunakan motor lamanya. Sedangkan Pak Bambang dan Bu Marni pergi ke dealer membelikan motor baru buat Mas Sandi. Setelah motor yang diinginkan Mas Sandi sudah dibayar, akhirnya Pak Bambang dan Bu Marni pulang ke rumah. Mereka menunggu di rumah,
menunggu kedatangan motor baru milik Mas Sandi. Motor tersebut diantarkan dengan mobil pick-up. Sore harinya, Mas Sandi dan Jaka pulang sekolah. Sesampainya di rumah, Mas Sandi sangat senang ketika melihat motor sport barunya tersebut sudah terparkir di depan rumahnya. Saat itu juga Pak Bambang dan Bu Marni sedang duduk berada di depan rumah. "Assalamualaikum," ucap Mas Sandi dan Jaka. "Waalaikumsalam," jawab kedua orang tuanya. "Itu motornya sudah datang, San." Ucap Pak Bambang. "Iya Pak, keren sekali. Makasih ya Pak, Bu," kata Mas Sandi. Sedangkan Jaka masuk meninggalkan Mas Sandi dan kedua orang tuanya. Mas Sandi sedang senang sekali melihat motor barunya yang terparkir di depan rumahnya. Jaka hanya duduk termenung di dalam kamarnya sembari menatap ke arah jendela kamarnya. Sesekali Jaka meneteskan air matanya. Jaka merasa selalu dibanding-bandingkan oleh kedua orang tuanya yang lebih memanjakan kakaknya tersebut. Jaka pun tidak tahu kenapa kedua orang tuanya sampai bersikap seperti itu kepada Jaka. Padahal Jaka merasa kalau Jaka tidak merasa bersalah. Dia selalu nurut dengan kedua orang tuanya dan selalu membantu kedua orang tuanya. Tapi Mas Sandi lah yang selalu dibanggakan, dimanjakan. Saat Jaka sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. "Jaka," ucapnya dengan terburu-buru. Jaka mengusap air matanya yang mengalir ke pipi. "Iya, masuk Pak," teriak Jaka. Ternyata Pak Bambang yang datang menghampiri Jaka dan membawakan sesuatu. "Jaka, kamu lagi ngapain?" tanya Pak Bambang. "Enggak ngapa-ngapain kok Pak," jawab Jaka. "Ada apa Pak?" tambah Jaka. "Ini Bapak bawain sesuatu buat kamu, Nak," ucap Pak Bambang. Kemudian Pak Bambang mengambil sesuatu di dalam tas yang dibawanya. "Ini Jaka buat kamu. Kamu suka enggak?" ucap Pak Bambang. Jaka pun tak segan untuk menerimanya. Lalu Jaka langsung membungkus hadiah dari bapaknya itu. "Wah, terima kasih ya Pak, aku suka banget," jawab Jaka. Pak Bambang memberikan Jaka sebuah HP keluaran terbaru untuk Jaka. Singkat cerita, Mas Sandi pun lulus sekolah. Mas Sandi melanjutkan kuliahnya di sebuah universitas yang ada di kotanya. Sedangkan Jaka masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Ketika Mas Sandi kuliah, Jaka jadi berangkat sekolah sendiri, tidak barengan lagi dengan kakaknya itu. Saat malam hari, keluarganya Pak Bambang makan bersama di meja makan. Mereka menikmati makan malamnya sembari saling bercerita tentang kesehariannya tadi. Setelah selesai makan, tiba-tiba saja Mas Sandi nyeletuk kepada Pak Bambang. "Pak, teman-teman aku di kampus kan banyak sekali yang pakai mobil yang mewah-mewah dan bagus Pak," ucap Mas Sandi. "Iya, terus kenapa?" tanya Pak Bambang. Aku mau minta dibelikan mobil Pak," jawab Mas Sandi. "Kamu ini ya Sandi, tahun kemarin kamu baru saja beli motor sport, sekarang mintanya mobil. Nanti apa lagi San?" ucap Pak Bambang naik pitam. "Please ya Pak, sekali ini saja belikan aku mobil Pak," ucap Mas Sandi. "Gak Sandi, Bapak gak mau. Kamu itu semakin lama semakin gelunjak," jawab Pak Bambang. Seketika seperti biasanya, Bu Marni selalu ikut nyeletuk pembicaraan Pak Bambang dan Mas Sandi. "Belikan saja lah Pak," timpal Bu Marni. "Enggak Bu," jawab Pak Bambang singkat sembari beranjak pergi dari tempat makan tersebut. Kemudian Mas Sandi kembali merengek kepada ibunya supaya dibelikan mobil baru. Sedangkan Jaka, dia juga langsung beranjak pergi masuk ke dalam kamarnya. "Bu, belikan aku mobil ya Bu. Teman-teman aku naik mobil semua, masa aku enggak?" ucap Mas Sandi. "Iya nanti Bu belikan," jawab Bu Marni. "Yes, terima kasih ya Bu," ucap Mas Sandi. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba terparkir sebuah mobil mewah yang terlihat masih baru. Pak Bambang pun heran itu sebenarnya mobil siapa. Bu, sini cepat," teriak Pak Bambang. Kemudian Bu Marni pun datang menghampiri Pak Bambang yang ada di depan rumah. "Ada apa Pak?" tanya Bu Marni. "Ini mobil siapa Bu di sini?" tanya Pak Bambang. "Mobilnya Sandi lah Pak," jawab Bu Marni santai. "Sandi, dapat uang dari mana kamu?" tanya Pak Bambang.
jual tanah kamu yang ada di sana, Pak. Jawab Bu Marni. Astagfirullah, Bu. Kenapa kamu tidak bilang dulu sama Bapak? Ucap Pak Bambang. Kalau Ibu bilang sama Bapak, kan Bapak pasti tidak mau membelikan mobil buat Sandi. Jawab Bu Marni. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Jaka pun sudah lulus dari SMA. Sekarang Jaka akan berkuliah di universitas yang sama dengan kakaknya. Setiap berangkat ke kampusnya, Jaka menggunakan motor bekas kakaknya. Karena sekarang Mas Sandi kalau pergi ke kampusnya naik mobil. Di kampusnya, Mas Sandi terkenal playboy yang selalu bergonta-ganti pasangan. Sedangkan Jaka belum memiliki pacar sama sekali dan belum mengenal dengan wanita. Mas Sandi juga menjadi orang yang nakal, selalu pergi main ke klub malam dengan bermabuk-mabukan. Tapi Bu Marni tidak pernah memarahi Mas Sandi. Padahal perbuatan Mas Sandi itu salah, tapi tidak pernah dimarahi atau dinasehati oleh Bu Marni. Tapi meskipun begitu di kampusnya, Mas Sandi ini anak yang pintar. Sejak sekolah dasar memang Mas Sandi ini selalu mendapatkan peringkat kelas. Padahal penampilannya yang urakan, tapi otaknya sangat cerdas. Mungkin itulah yang membuat ibunya dan Pak Bambang selalu memanjakan Mas Sandi. Berbeda dengan Jaka yang tidak pernah mendapatkan peringkat di kelasnya. Jaka sudah sering sekali dibanding-bandingkan oleh ibunya dengan kakaknya. Saat itu Pak Bambang sedang asik nonton televisi bersama. Di sela-sela menonton televisi tersebut mereka saling bercengkrama. Terlihat Mas Sandi sedang senyum-senyum sendiri menatap layar ponselnya. Kamu kenapa, San? Ini, Bu, aku mendapat peringkat 2 di kelas. Ucap Mas Sandi. Yang benar kamu, San. Ibu bangga sama kamu. Semoga bisa ke peringkat 1 ya, San. Ujar Bu Marni. Lalu Pak Bambang ikut nyeletuk pembicaraan dari Mas Sandi dan Bu Marni. Hebat kamu, San. Kamu mau hadiah apa? Ucap Pak Bambang. Sementara Jaka yang ada di sana hanya bisa terdiam melihat dan mendengar kakaknya yang selalu dipuji-puji. Jaka, lihat nih kakak kamu, dia pintar. Contoh dong kakak kamu. Ucap Bu Marni. Jaka hanya bisa terdiam, menunduk dengan apa yang dikatakan ibunya. Jaka menahan rasa tangisnya di dalam hati. Karena tidak tahan berada di tempat televisi tersebut, Jaka pun langsung pergi beranjak masuk ke dalam kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, Jaka menutup pintunya rapat-rapat dan menangis, meluapkan semuanya yang ada di hatinya. Hingga suatu ketika, Mas Sandi lulus dari kuliahnya. Mas Sandi dengan mudahnya langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang gajinya cukup besar. Sedangkan Jaka masih berkuliah. Semakin dibanding-bandingkan. Makanya, kamu sekolah yang rajin dan pintar, Jaka. Biar nanti kamu mendapat pekerjaan yang sama dengan kakakmu. Ucap Bu Marni. Ya, Bu. Jawab Jaka singkat. Lagi-lagi keberuntungan datangnya pada kakaknya. Jaka selalu dijadikan bahan perbandingan oleh ibunya. Rasa sakit hatinya selalu terpendam di dalam hati. Meskipun begitu, Jaka masih terus bersabar. Setiap harinya dari masa SMP sampai sekarang, Jaka berkuliah. Jaka selalu membereskan pekerjaan rumahnya dengan menyapu, mengepel, mencuci piring, dan lain sebagainya. Karena ibunya selalu sibuk pergi dengan teman-temannya, ibu-ibu sosialita, karena di rumahnya memang tidak menggunakan jasa ART. Jadi setiap pulang sekolah atau ngampus, Jaka langsung membereskan semuanya. Jaka berbeda dengan teman-temannya yang bisa main dan nongkrong kesana kemari. Karena Jaka harus membantu ibunya. Kalau Jaka tidak membantu ibunya membereskan semua pekerjaan rumah, pasti Jaka akan dimarahi ibunya habis-habisan. Singkat cerita, Mas Sandi memperkenalkan pacarnya kepada Bu Marni dan Pak Bambang. Pacarnya Mas Sandi dibawa ke rumahnya. Assalamualaikum. Ucap Mas Sandi. Waalaikumsalam. Jawab kedua orang tuanya. Siapa ini, San? Tanya ibunya. Kenalin, ini pacar aku, Pak, Bu. Jawab Mas Sandi. Saat itu Jaka yang membuatkan minuman untuk mereka semua. Ini silakan diminum. Ucap Jaka. Lalu Jaka duduk di antara mereka semua. Itu siapa, Mas? Tanya pacar Sandi. Itu adik aku, namanya Jaka. Jawab Mas Sandi. Hubungannya Mas Sandi dengan pacarnya tersebut direstui oleh kedua orang tuanya. Mas Sandi dan Yuni pun menjalin hubungan yang cukup serius.
Mas Sandi memiliki niat untuk menikahi Yuni. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun telah berlalu. Akhirnya Jaka pun lulus dari kuliahnya. Jaka mencari pekerjaan ke sana kemari hingga akhirnya Jaka memutuskan untuk pergi merantau saja untuk mencari pekerjaan. Jaka pun merantau ke kota mencari pekerjaan dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Jaka melamar pekerjaan, namun belum ada yang menyangkut. Jaka terus bersabar mencari pekerjaan dengan bekal S1-nya. Suatu ketika, Jaka pun akhirnya diterima di sebuah perusahaan yang ada di kota tersebut. Jaka mulai tertarik dengan wanita. Jaka jatuh cinta dengan seorang wanita yang berparas cantik. Wanita tersebut bekerja sebagai model majalah. Tubuhnya yang langsing dan mulus dengan paras yang cantik membuat Jaka tertarik dan terpesona dengan Gita yang berprofesi sebagai model. Jaka dan Gita bertemu di perusahaan tempat Jaka bekerja. Karena Gita menjadi model produk kosmetik di perusahaan Jaka bekerja. Jaka mencoba untuk mendapatkan hatinya Gita. Dan pada akhirnya, Gita pun jatuh cinta dengan Jaka. Mereka menjalin hubungan pacaran. Setiap minggu sekali Jaka selalu jalan bareng dengan Gita untuk berkencan. Ketika Jaka sedang tertidur di kontrakannya, Jaka mendengar ada suara dering ponselnya. Jaka yang sedang melamun menatap ke arah langit-langit dinding langsung terperenjat dan langsung melihat notif nama panggilan di layar ponselnya. Saat dilihat ternyata panggilan dari Mas Sandi. Jaka pun langsung mengangkat teleponnya. "Halo, ada apa Mas?" Aku mau menikah minggu depan, kamu pulang ya? Ucap Mas Sandi. "Iya Mas, nanti aku usahakan untuk pulang," jawab Jaka. Kamu di sana apa kabar? Betah kamu di sana? Tanya Mas Sandi. "Baik Mas, ya betah Mas," jawab Jaka. Obrolan mereka pun terhenti karena tiba-tiba saja baterai HP-nya Jaka lowbat. Jaka merasa lebih tenang tinggal sendirian di kontrakannya itu karena dia tidak mendengarkan lagi ucapan ibunya yang menyakitkan. Dan Jaka juga lebih bebas untuk melakukan segala hal. Seminggu kemudian, Jaka pun akan pulang ke kampungnya untuk menghadiri pernikahan kakaknya. Jaka sudah izin dengan atasannya untuk cuti beberapa hari karena mau pulang kampung. Setelah sudah mendapatkan izin dari atasannya, Jaka pun langsung pergi ke kampung dengan menggunakan bus. Perjalanannya yang ditempuh oleh Jaka itu sekitar 7 jam. Sesampainya di kampung, sampai di rumah kedua orang tuanya, Jaka ini langsung dicecar dengan berbagai pertanyaan oleh ibunya. Kamu pulang kampung naik apa, Jaka? Kamu kerja di mana? Bagian apa? Cecar Bu Marni. "Aku naik bus Bu, di perusahaan kosmetik bagian manajer Bu," jawab Jaka. Bagian manajer kok naiknya bus, Jaka? Kenapa nggak beli mobil? Tanya Bu Marni. "Emang harus punya mobil Bu kalau kerjanya sebagai manajer?" Tanya Jaka. Iyalah Jaka, gaji kamu kan pasti besar. Jadi mana mungkin kalau kamu tidak bisa beli mobil? Ucap Bu Marni. "Iya Bu, tapi aku masih belum berniat beli mobil, gimana?" jawab Jaka. Singkat cerita, acara pernikahannya Mas Sandi pun digelar dengan mewah dan lancar. Saat itu lagi-lagi Jaka dibandingkan dengan kakaknya oleh Bu Marni. Lihat Jaka, itu kakakmu, dia sangat beruntung sekali mendapatkan istri yang kaya dan cantik. Pekerjaannya juga sukses, ucap Bu Marni. "Iya Bu, rezeki orang kan berbeda-beda," jawab Jaka. Setelah menikah, Mas Sandi tinggal bersama dengan kedua orang tuanya dan juga istrinya yaitu Yuni. Jaka pun kembali lagi ke kota tempatnya bekerja. Beberapa bulan setelah pernikahannya Mas Sandi, Jaka mendapat kabar dari Mas Sandi kalau Bu Marni jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Saat itu Jaka sudah bisa membeli mobil sendiri, tapi Jaka masih tinggal di kontrakan yang dulu. Setelah mendapatkan kabar kalau Bu Marni ini sakit, akhirnya Jaka pun pulang kampung dengan mengajak Gita pacarnya menggunakan mobil barunya milik Jaka. Sekalian Jaka ingin memperkenalkan pacarnya kepada kedua orang tuanya. Perjalanan yang ditempuh Jaka masih sama, yaitu 7 jam perjalanan. Sesampainya di kampung, Jaka langsung pergi menuju ke rumah sakit. Karena Jaka belum mengetahui ibunya dirawat di ruangan mana, akhirnya Jaka bertanya terlebih dahulu kepada suster yang ada di resepsionis. "Maaf sus,
Saya mau tanya ruangannya Bu Marni sebelah mana ya? Tanya Jaka. Sebentar, saya cek dulu ya mas. Jawab suster setelah menemukan nama dan ruangannya Bu Marni. Suster tersebut pun menjelaskan kepada Jaka. Ruangannya Bu Marni berada di sebelah sana mas. Masnya lurus saja lewati lorong, nanti belok kanan, dan nanti ada ruangan tulip. Jelas suster. Terima kasih ya sus, jawab Jaka. Jaka dan Gita beranjak pergi berjalan menuju ke ruangannya Bu Marni. Assalamualaikum, ucap Jaka. Akhirnya datang juga kau. Ucap Mas Andi. Jaka menghampiri ibunya, lalu menjabat tangan dan juga menjabat tangannya Pak Bambang yang ada di dalam ruangan tersebut. Ibu sakit apa? Tanya Jaka, namun Bu Marni masih terlihat lemas dan tidak menjawab pertanyaannya dari Jaka. Ibu sakit jantung Jaka, timpal Mas Andi. Terus kata dokter gimana, harus operasi atau gimana? Tanya Jaka. Tidak apa-apa, ibu masih ringan, belum yang terlalu parah, jawab Pak Bambang. Ini siapa Jaka? Tanya Pak Bambang. Oh iya lupa, kenalin ini pacar aku, Pak, Bu. Namanya Gita, ucap Jaka. Kamu datang ke sini naik apa? Tanya Mas Andi. Naik mobil mas, kata Jaka. Wih, sekarang kamu sudah punya mobil sendiri ya Jak, hebat kamu, ucap Mas Andi. Ah enggak mas, masih hebat kamu di mata ibu bapak, jawab Jaka. Seketika di dalam ruangan tersebut hening saat Jaka mengatakan hal itu. Beberapa hari kemudian, akhirnya Bu Marni sudah diperbolehkan untuk pulang karena sudah sedikit pulih. Ya walaupun Bu Marni masih tetap sakit jantung. Jadi Bu Marni ini tidak boleh mendengarkan kabar yang mengejutkannya. Karena kalau mendengarkan kabar buruk, sakit jantungnya tersebut akan kumat. Saat Bu Marni sudah dibawa pulang, Jaka izin pamit untuk pulang lagi ke kotanya. Karena besok harus bekerja. Karena juga sudah lega, Bu Marni sudah pulih seperti semula lagi. Singkat cerita, Jaka dan Gita sudah menjalin hubungan lama. Dan akhirnya Jaka ingin segera menikahi Gita untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Jaka dan Gita kembali pulang kampung untuk meminta izin restu kepada kedua orang tuanya Jaka. Pak, Bu, aku mau minta izin sama bapak ibu. Aku ingin menikahi Gita sebagai istriku, Bu, ucap Jaka. Kamu yakin? Memangnya kita bekerja sebagai apa? Tanya Bu Marni. Dia model brand kosmetikku, Bu, jawab Jaka. Emangnya kamu sanggup untuk memenuhi semua kebutuhannya kita? Tanya Bu Marni. Insya Allah aku sanggup, Bu, jawab Jaka. Ya sudah, kalau kamu yakin dan siap, Bapak akan merestui kalian, timpal Pak Bambang. Ibu gak setuju, jawab Bu Marni. Loh, kenapa Bu? Tanya Pak Bambang. Namun Bu Marni tidak menjawab. Bu Marni meskipun cuek terhadap Jaka, tapi Bu Marni memperhatikan apa yang terbaik untuk Jaka. Pacarnya Jaka ini penampilannya sangat serba mewah dengan pakaiannya yang glamor, dan Bu Marni memandang Gita ini kalau Gita adalah wanita yang matre. Jadi Bu Marni tidak merestui hubungannya Jaka karena Bu Marni takut kalau nanti Jaka hanya dimanfaatkan saja oleh Gita. Kenapa Bu? Emangnya Gita salah apa? Dia baik, dia cantik, ucap Jaka. Pokoknya ibu gak setuju, ucap Bu Marni. Ibu ini kenapa dari dulu selalu bersikap tidak ada denganku? Selalu Mas Andi yang ibu banggakan, ibu bandingkan dengan aku terus. Aku udah sabar Bu dari dulu. Aku mencoba menjadi yang terbaik, tapi selalu salah di mata ibu. Aku capek Bu. Jelas Jaka mengeluarkan semua isi hatinya yang selama ini terpendam. Terserah ibu mau merestui aku sama Gita atau enggak. Yang penting bapak sudah merestui aku dan Gita. Aku akan tetap menikah Bu, ucap Jaka. Kemudian Jaka pun pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Jaka dan Gita kembali ke kota. Singkat cerita, akhirnya Jaka melangsungkan pernikahannya di kota bersama dengan Gita. Dan hanya dihadiri keluarganya Gita. Dan hanya kakaknya yaitu Mas Andi dan istrinya Mbak Yuni. Setelah resmi menikah, Gita ikut tinggal di kontrakannya Jaka. Pekerjaannya Jaka semakin lancar, dan uang yang didapatnya itu bisa memenuhi kebutuhannya dari istrinya yang hidup serba mewah. Namun hingga suatu ketika, Jaka ini dikeluarkan dari perusahaannya
karena perusahaannya Jaka bekerja tersebut mengurangi pengurangan perusahaannya tengah diambang kebangkrutan. Kita juga kena imbasnya. Dia sudah berhenti menjadi model di perusahaan tersebut. Mereka berdua akhirnya menganggur. Namun Jaka dan Gita mendapatkan uang pesangon dari perusahaannya. Uang pesangon Jaka dan Gita itu dijadikan satu untuk modal buka usaha kecil-kecilan di pasar. Jaka dan Gita membuka usaha toko kelontong di pasar. Dan sekarang Gita tidak berpenampilan seperti dulu karena menyesuaikan dengan keadaannya. Toko kelontongnya Jaka dan Gita pun akhirnya sudah dibuka. Hari-hari awal Jaka dan Gita buka toko kelontongnya itu cukup ramai orang yang datang. Tapi akhir-akhir ini usaha kelontongnya semakin sepi. Tidak ada yang datang. Hingga akhirnya aset mobil milik Jaka satu-satunya itu harus Jaka jual untuk memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari. Suatu ketika tiba-tiba saja ibunya Jaka kumat kembali. Jaka mendapatkan kabar dari Mas Andi untuk pulang kampung. Akhirnya Jaka dan Gita pun pulang ke kampung dengan menggunakan bus. Sesampainya di rumah sakit, ibunya terlihat sedang berbaring di ranjang rumah sakit. "Bu, semoga ibu cepat sembuh ya," ucap Jaka. Mau ngapain kamu datang kemari? Jawab Bu Marni. Ibu gak boleh seperti itu. Timpal Pak Bambang. Jaka, kamu sama istrimu kok terlihat kurus sekarang dan terlihat lesu tidak seperti dulu. Kalian kenapa? Tanya Pak Bambang. Kamu datang ke sini naik apa? Tanya Mas Andi. Naik bus, Mas. Iya Pak, aku sama Gita sudah dikeluarkan dari perusahaan dan sekarang kita buka toko kelontong di pasar. Mobilnya juga udah aku jual, jadi kesini naik bus. Jawab Jaka. Itulah akibat durhaka dengan orang tua, tidak mendengarkan apa kata orang tua. Jadinya hidupnya belangsak, susah. Lihat Sandi, dia makin sukses, kaya, punya perusahaan sendiri. Timpal Bu Marni. Jaka pun hanya bisa tertunduk malu mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya. Ibu gak boleh seperti itu. Rezeki orang kan berbeda-beda, Bu. Ucap Pak Bambang. Sudahlah, mending kamu pulang saja, Jaka. Ucap Bu Marni. Oke Bu, aku akan pulang sama istri aku dan aku akan buktikan kalau aku bisa sukses melebihi dari Mas Andi. Jawab Jaka yang sudah naik pitam. Akhirnya Jaka dan Gita pun pergi kembali ke kotanya. Singkat cerita, Jaka mengeluh pusing karena toko kelontongnya sepi, bukannya mendapatkan pemasukan. Tapi Jaka malah terus mengeluarkan uang untuk modalnya. Apalagi Gita yang setiap harinya selalu memarahi Jaka karena tidak mau mencari pekerjaan yang lain. Bukannya Jaka tidak mau, tapi Jaka sudah mencari pekerjaan kesana kemari, hasilnya masih tetap nihil. Jaka belum mendapatkan panggilan kerja. Saat malam hari, ketika Jaka sedang berbaring sembari menatap layar ponselnya, tiba-tiba Jaka melihat ada sebuah berita yang bisa membuat orang menjadi kaya mendadak. Jaka pun memperlihatkan kepada istrinya berita tersebut. Gita, lihat ini. Apa kita melakukan pesugihan pantai selatan ini saja, Git? Kita bisa kaya raya mendadak. Ucap Jaka. Aku setuju, Mas. Kita besok langsung ke sana aja, Mas. Lebih cepat lebih baik. Jawab Gita. Akhirnya, Jaka dan Gita sepakat untuk besok mendatangi tempat yang tertuliskan di dalam berita tersebut. Keesokan harinya, Jaka dan Gita bersiap-siap untuk datang ke tempat padepokan untuk melakukan pesugihan pantai selatan. Jaka dan Gita menggunakan bus untuk menuju ke tempat itu. Perjalanan yang ditempuh cukup lama karena tempatnya cukup jauh dari kota yang ditinggali Jaka. Beberapa jam berlalu, akhirnya Jaka dan Gita sampai di sebuah padepokan. Jaka dan Gita langsung berjalan menuju ke padepokan tersebut. Assalamualaikum, ucap Jaka dan Gita. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ucap Kuncen yang ada di dalam padepokan tersebut. Kuncen ini juru kuncinya dari pantai selatan. Saya tahu maksud dari kedatangan kalian datang kemari. Ceritakan saja semuanya. Ucap Kuncen. Akhirnya Jaka dan Gita pun menceritakan semuanya kepada Kuncen apa yang dialaminya. Apakah kamu siap untuk melakukan semua ritualnya dan syarat-syaratnya karena resikonya sangat besar? Ucap Mbak Kuncen. Saat itu Jaka dan Gita sempat ragu
karena mereka merasa takut. Tapi ketika mengingat ucapan ibunya yang menyakitkan itu, akhirnya Jaka dan Gita yakin dan siap untuk melakukan apapun. Saya siap, Mbah, saya yakin. Kalau begitu, kamu harus menyiapkan ayam hitam sebagai persembahan ritual awal untuk mendapatkan tumbal. Tumbal, Mbah? Iya, kamu harus menyiapkan tumbal manusia yang masih dalam keluargamu untuk kamu mendapatkan kekayaan. Jawab Mbah Kuncen. Bagaimana? Apa kamu sanggup? Tanya Mbah Kuncen. Sanggup, Mbah. Jawab Jaka. Bagus. Kalau begitu, kamu dan istrimu harus melakukan sebagai syaratnya terlebih dahulu. Ucap Mbah Kuncen. Apa syaratnya, Mbah? Kamu dan istrimu harus melakukan puasa moti selama 3 hari saat nanti melakukan ritual 3 hari. Ucap Mbah Kuncen. Maksudnya bagaimana itu, Mbah? Tanya Jaka. Saat melakukan ritual, nanti malam dan 3 hari ke depan, kamu tidak boleh makan minum sama sekali dan tidak boleh tidur. Jelas Mbah Kuncen. Baik, Mbah. Jawab Jaka. Singkat cerita, malam harinya sekitar pukul 12 malam lebih, Jaka dan Gita dibawa Mbah Kuncen ke sebuah tempat yang lokasinya tidak cukup jauh dari padepokan tersebut. Di kegelapan malam mereka bertiga berjalan. Hawa dingin merasuk ke dalam tubuh Jaka dan Gita. Berjalan mengekor di belakang Mbah Kuncen. Hingga akhirnya mereka semua sampai di sebuah tempat di tengah hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat goa yang sangat gelap sekali. Mbah Kuncen mulai menyalakan kemenyan di dalam goa tersebut, dan sesajen yang sudah dibawanya diletakkan di dalam goa tersebut. Tak lupa juga dengan ayam hitam yang sudah dibawanya sebagai persembahan nantinya kepada Ratu Pantai Selatan. Mbah Kuncen juga memberikan sebuah mantra untuk nantinya Jaka dan Gita rapalkan pada saat ritual. Ini mantranya yang harus kamu baca. Nanti ingat, kalian harus puasa moti selama 3 hari. Dan nanti saya akan menjemput kalian lagi ke sini. Ucap Mbah Kuncen. Baik, Mbah, kami mengerti. Ucap Jaka. Ingat, kalian jangan pernah menoleh ke belakang kalau mendengar suara gangguan-gangguan apapun. Dan kalian jangan membacakan doa-doa apapun, meskipun kalian dalam keadaan yang sangat takut. Kata Mbah Kuncen. Jaka dan Gita pun mengangguk mengerti apa yang dikatakan oleh Mbah Kuncen. Singkat cerita, Jaka dan Gita mulai duduk bersila di dalam gua tersebut dengan beralaskan daun. Dan di dalam gua tersebut sangat gelap sekali, hanya ada penerangan dari lilin yang dinyalakan tadi. Jaka dan Gita mulai membacakan mantranya. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuhnya serta banyak nyamuk yang mengerumuni tubuhnya. Karena di dalam gua sangat gelap dan membuat suasana semakin mencekam. Terdengar sayup-sayup suara kelelawar dari ujung goa. Tidak hanya satu, tapi suara tersebut terdengar banyak sekali. Jaka dan Gita semakin merinding saat mendengar ada suara seperti harimau yang sedang mengerang. Mereka berdua ketakutan, tubuhnya gemeteran. Tapi mereka ingat pesan dari Mbah Kuncen untuk tidak melihat ke arah belakang, apapun yang telah mengganggunya. Jaka dan Gita juga mendengar ada suara tapakan kaki yang sangat berat, membuat tubuh mereka yang ada di dalam gua tersebut terguncang. Tubuhnya semakin terguncang dan gemetaran, namun Jaka dan Gita masih terus merapalkan mantranya. Tidak hanya itu, Jaka dan Gita juga mendengar ada suara anak kecil yang sedang bermain dengan suara ketawa-tawanya, membuat bulu kuduk Jaka dan Gita merinding. Keringat dingin mulai membasahi bajunya. Hari pertama sudah terselesaikan. Hari berikutnya Jaka dan Gita masih tetap melakukan ritualnya dengan membacakan mantranya. Malam kedua suasananya semakin mencekam. Jaka tiba-tiba mencium bau anyir darah seperti bangkai saat Jaka dan Gita sedang merapalkan mantranya. Dan beberapa saat kemudian tiba-tiba tercium bau kembang-kembangan yang sangat wangi sekali. Di saat yang bersamaan, Jaka dan Gita mendengar tapakan sepatu kuda. Suara sepatu kuda tersebut juga dibarengi dengan suara kerincing yang terdengar sayup-sayup di telinganya, membuat Jaka dan Gita sangat ketakutan karena mereka tahu kalau itu pasti kedatangan dari Ratu Pantai Selatan dengan kencana
dan beberapa pengawalnya. Hembusan angin masuk ke dalam gua tersebut. Anginnya cukup kencang membuat bulu kuduknya berdiri merinding. Jaka dan Gita merasa di tubuhnya seperti ada sebuah kain selendang yang menempel ke tubuhnya. Tubuhnya terasa geli dan takut saat selendang itu nempel di tubuh. Tiba-tiba di hadapannya, Jaka dan istrinya melihat ada sosok wanita yang sangat cantik dengan pakaian kebaya berwarna hijau disertai dengan selendang dan mahkota yang ada di atas kepalanya. Sosok wanita yang menggunakan kebaya hijau tersebut adalah sosok Ratu Pantai Selatan. Jaka dan istrinya semakin gemetaran melihatnya, dan sosok Ratu Pantai Selatan mengatakan kepada Jaka dan Gita, Saya akan membuat hidup kalian sejahtera, asalkan kalian menyiapkan seseorang untuk ikut ke tempat pekerjaan saya. ucap Ratu Pantai Selatan. Dan jika kalian sudah berhasil menumbalkan salah satu dari keluargamu, kalian akan menjadi kaya raya mendadak. Timpal Ratu Pantai Selatan. Lalu sosok wanita Ratu Pantai Selatan tersebut menghilang, entah kemana perginya. Namun di dalam goa tersebut, Jaka dan Gita masih mencium bau kembang-kembangan. Jaka dan Gita melanjutkan kembali ritualnya. Singkat cerita, hari ketiga pun sudah dilakukannya. Mbah Kuncen datang untuk menepuk pundaknya Jaka dan Gita. Wajahnya Jaka dan Gita terlihat sangat pucat sekali seperti orang yang sudah meninggal. Karena kan memang sudah 3 hari mereka tidak makan dan minum. Saat Mbah Kuncen datang, beliau langsung memberikan minum dan makanan untuk Jaka dan Gita. Mbah Kuncen melihat ke dalam goa kalau ayam hitamnya yang tadinya hidup sekarang sudah mati. Itu artinya kalau ayam hitam sudah diterima menjadi persembahan ritualnya kepada Ratu Pantai Selatan. Mereka pun akhirnya kembali ke padepokan Mbah Kuncen. Sebelum Jaka dan Gita pulang, Mbah Kuncen berpesan kepada Jaka dan Gita, Nanti setelah kalian pulang dari sini, kalian harus menyiapkan sebuah ruangan kosong untuk melakukan ritual. Dan nanti kalian tulis berapa besar nominal uang yang ingin kalian inginkan di sebuah kertas dan diletakkan ke dalam ruangan tersebut beserta dengan sesajen kembang 7 rupa, kemenyan, ayam hitam. Dan setelah selesai membaca mantra, nanti kamu tinggalkan saja ruangan itu tutup dengan rapat. jelas Mbah Kuncen. Baik Mbah, kami mengerti, jawab Jaka. Setiap bulan sekali kamu harus datang ke sini untuk melakukan ritual kecil-kecil. Kamu datang di setiap malam Jumat Kliwon, ucap Mbah Kuncen. Ya Mbah, terima kasih, kalau begitu saya pamit pulang dulu, jawab Jaka setelah semuanya sudah selesai. Jaka dan istrinya pun kembali ke kontrakannya yang ada di kota. Dan sesampainya di kontrakan, Jaka langsung menyiapkan sebuah ruangan khusus untuk melakukan ritual dan juga menyiapkan beberapa sesajen yang sudah dikatakan oleh Mbah Kuncen. Jaka juga menuliskan nominal uang yang diinginkannya. Malam harinya Jaka melakukan ritual dengan mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Kuncen. Dan setelah selesai melakukan ritual, Jaka keluar menutup rapat pintu ruangan ritualnya. Singkat cerita, keesokan harinya Jaka dan Gita masuk ke dalam ruangan tempat ritual tersebut. Jaka dan Gita pun terkejut ketika melihat banyak sekali uang dan perhiasan di dalam ruangan tersebut. Mereka benar-benar menjadi kaya raya mendadak. Jaka dan Gita pun memutuskan untuk pulang kampung saja untuk tinggal di rumahnya kedua orang tua Jaka. Kedua orang tuanya Jaka yaitu Bu Marni dan Pak Bambang pun mengizinkan Jaka dan istrinya tinggal di rumahnya. Karena memang rumahnya Pak Bambang sangat besar dan masih banyak ruangan kosong yang tidak ditempati. Namun itu hanya sementara, karena Jaka dan Gita akan membangun rumah sendiri di dekat rumah orang tuanya. Jaka juga ingin membuka usaha toko sepeda di pasar. Hingga memiliki beberapa cabang toko sepedanya membuat Jaka semakin kaya raya. Jaka juga sudah tidak dihina dan dibanding-bandingkan lagi oleh ibunya. Karena sekarang Jaka sudah hidup mewah dan berkecukupan bergelimang harta. Setelah rumahnya Jaka dan Gita sudah jadi, mereka langsung pindah ke tempat rumah barunya. Hari demi hari berlalu. Di rumahnya Pak Bambang setiap malamnya selalu mendapatkan gangguan. Pernah suatu ketika, saat malam hari, saat Mas Andi setelah dari toilet karena kebelet buang air kecil. Saat itu,
Mas Andi melihat sosok bayangan hitam masuk ke dalam kamar kedua orang tuanya. Tapi Mas Andi tidak terlalu menghiraukan akan hal tersebut. Mas Andi juga sempat menginap di rumah barunya Jaka. Mas Andi dan istrinya menginap semalam saja. Malam itu Mas Andi dan istrinya tidak bisa tidur karena mendengar ada suara tapakan kaki kuda yang sayup-sayup terdengar di telinganya. Tidak hanya itu, Mas Andi dan Yuni juga mencium bau-bau kemenyan di rumahnya. Kadang juga bau kembang-kembangan. Saat Mas Andi dan Yuni lihat keluar dari kamarnya, terlihat sepi, tidak ada apa-apa. Singkat cerita, setelah menginap dari rumahnya Jaka dan Gita, Mas Andi pun kembali pulang ke rumahnya Bu Marni dan Pak Bambang. Saat di rumah kedua orang tuanya, anehnya Mas Andi juga mendengar seperti ada suara tapakan kuda serta suara kerincing. Tidak hanya itu, Mas Andi mencium bau kemenyan dan kembang-kembangan sama seperti yang dialami di rumahnya Jaka. Suatu malam hari, saat Bu Marni sedang bermimpi, dia didatangi oleh sosok genderuwo di dalam mimpinya. Sosok genderuwo tersebut bertubuh besar, tinggi, berbulu dengan gigi taring yang keluar dari mulutnya. Sosok genderuwo tersebut mencoba untuk mendekati tubuhnya Bu Marni dan mengatakan sesuatu kepada Bu Marni. "Ayo ikut denganku," ucap sosok genderuwo tersebut. Tangan sosok genderuwo tersebut mencoba memegangi tangannya Bu Marni. Namun Bu Marni mencoba melawan. Tubuhnya terasa gemeteran, ketakutan. Bu Marni pun teriak-teriak sekencang-kencangnya. Bu Marni pun terbangun. "Ada apa, Bu?" tanya Pak Bambang yang tertidur di sampingnya Bu Marni. Bu Marni masih terasa ngos-ngosan nafasnya dan tubuhnya penuh dengan keringat yang bercucuran. "Ibu kenapa? Ibu mimpi buruk ya?" tanya Pak Bambang. Iya Pak, Ibu bermimpi ada sosok genderuwo menghampiri Ibu, jawab Bu Marni. Setiap harinya, setiap malam, suara yang didengarkan oleh Mas Andi dan Yuni didengarnya terus-menerus. Kadang juga Mas Andi mendengar ada suara tangisan perempuan berada di belakang rumahnya. Saat itu Mas Andi sedang berada di dapur untuk mengambil segelas air putih. Dan betapa terkejutnya Mas Andi melihat rak piring di dapurnya tersebut bergerak-gerak sendiri. Mas Andi yang ketakutan pun langsung lari terbirit-birit masuk ke kamarnya. Saat Mas Andi lari, Mas Andi mendengar ada suara langkah kaki yang sama dengan suara langkah Mas Andi. Namun saat Mas Andi menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Singkat cerita, tiba-tiba saja Bu Marni meninggal dunia. Bu Marni ditemukan di dalam kamarnya dengan wajahnya yang tiba-tiba membiru dan koreng yang ada di sekujur tubuhnya. Padahal sebelumnya Bu Marni tidak menderita koreng. Waktu itu Pak Bambang tidak ada di sampingnya Bu Marni. Pak Bambang sedang di toko materialnya. Mas Andi dan Yuni juga sedang pergi ke rumah orang tuanya Yuni. Jadi rumahnya Bu Marni tinggal sendirian. Bu Marni ditemukan oleh Pak Bambang ketika Pak Bambang baru pulang. Pak Bambang langsung menangis saat melihat istrinya sudah meninggal dunia. Dan koreng yang ada di tubuhnya Bu Marni ini sangat busuk sekali baunya. Saat itu ketika Bu Marni di rumah sendirian, Bu Marni didatangi oleh sosok genderuwo nyata di hadapannya di dalam kamar. Sehingga Bu Marni shock dan meninggal dunia karena memang Bu Marni memiliki penyakit jantung. Jadi secara mudahnya Bu Marni meninggal dunia. Kematiannya Bu Marni juga diduga meninggal karena serangan jantung. Karena Bu Marni memiliki penyakit jantung, jadi kemungkinan ada kaitannya dengan sakit yang dideritanya. Jaka dan Gita pun ke rumah kedua orang tuanya untuk mengantar ibunya ke peristirahatan terakhir. Namun setelah peninggalan ibunya Jaka dan Gita malah menjadi semakin kaya raya. Jaka bisa membeli mobil mewah dan juga bisa membuat cabang toko sepedanya di kota lain. Seminggu setelah kepergian ibunya, tiba-tiba Mas Andi menderita sakit. Mas Andi merasa kalau kakinya susah untuk digerakkan dan Mas Andi tidak bisa berjalan. Mas Andi hanya bisa terbaring di kasurnya. Sudah dibawa periksa ke sana kemari akan tetapi Mas Andi masih tetap sama hasilnya. Kakinya tidak bisa berjalan. Padahal juga sudah dilakukannya operasi pada kakinya Mas Andi, tapi tetap sama belum bisa jalan.
Pak Bambang sebagai orang tuanya merasa kasihan dan iba kepada Mas Andi. Dan Pak Bambang teringat sesuatu, kalau Pak Bambang memiliki kenalan orang pintar yang bisa dibilang gurunya, namanya Pak Mangsur. Pak Mangsur dihubungi oleh Pak Bambang untuk datang ke rumahnya. Pak Mangsur juga bersedia untuk datang ke rumahnya Pak Bambang. Mas Andi selalu mengeluh sakit pada kakinya. Aduh, sakit sekali nih Pak kakiku, teriak Mas Andi. Sabar ya San, besok ada orang pintar yang akan datang ke sini buat nyembuhin kamu, jawab Pak Bambang. Saat Mas Andi ini menderita sakit pada kakinya, Mas Andi menjadi sering memarahi istrinya, membentak istrinya sehingga setiap harinya selalu terjadi cekcok antara Mas Andi dengan Mbak Yuni. Singkat cerita, keesokan harinya, Jaka dan Gita jenguk Mas Andi dengan membawakan buah tangan. Namun saat mendengar ada tamu datang, Jaka dan Gita ini buru-buru bergegas untuk pulang. Jaka dan istrinya berpapasan dengan Pak Mangsur di depan rumah Pak Bambang. Astagfirullah, ucap Pak Mangsur ketika melihat Jaka dan Gita. Tanpa berbasa-basi terlebih dahulu, Jaka dan Gita langsung pergi. Pak Mangsur ini langsung diajak masuk Pak Bambang ke dalam kamarnya Mas Andi. Saat di dalam kamarnya Mas Andi, Pak Mangsur langsung duduk di samping ranjangnya Mas Andi. Dan Pak Mangsur meminta untuk diambilkan segelas air putih. Pak Mangsur mulai berkomat kamit membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun saat Pak Mangsur membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba Mas Andi seperti orang yang kerasukan. Tubuhnya mencakar-cakar spraynya, dan juga tatapannya menjadi kerung sangat tajam seperti akan menerkam mangsanya. Namun Pak Mangsur masih tetap membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mas Andi memberontak. Seketika ruangan kamarnya tersebut ada hembusan angin kencang sehingga membuat gorden jendelanya bergerak-gerak dengan sendirinya. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di dalam tubuhnya orang ini? Tanya Pak Mangsur. Bukan urusanmu, jawab sosok yang ada di dalam tubuhnya Mas Andi. Karena sosok tersebut tidak mau menceritakan siapa dirinya, Pak Mangsur pun langsung membacakan doa untuk mengusir atau mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuhnya Mas Andi. Wahai kau yang ada di dalam tubuhnya orang ini, keluar kau, atau mau saya bakar dengan ayat-ayat Al-Quran, ucap Pak Mangsur. Mas Andi masih terus mengerang dan memberontak. Pak Mangsur terus berkomat kamit mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuhnya Mas Andi. Dan saat Pak Mangsur sedang membacakan doa, tiba-tiba saja Mas Andi pingsan. Itu tandanya sosok yang ada di dalam tubuhnya Mas Andi sudah keluar. Kemudian Mas Andi setelah tersadarkan diri diberikan air minum yang sudah didoakan oleh Pak Mangsur. Minum air putih ini, jangan habiskan, sisanya kamu basuhkan ke wajah dan kakimu, ucap Pak Mangsur. Mas Andi mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Mangsur. Dan setelah diminum, sisanya Mas Andi basuhkan ke wajah dan kakinya. Lalu Pak Mangsur menjelaskan kalau selama ini tubuhnya Mas Andi, seluruh tubuhnya sudah dipengaruhi oleh ilmu hitam atau ilmu gaib. Sosok jin yang mempengaruhi Mas Andi adalah jin Dasim yang membuat rumah tangga Mas Andi ini akan berantakan. Makanya Mas Andi selalu memarahi, membentak Mbak Yuni. Sebenarnya Mas Andi ini akan dijadikan tumbal seseorang, ucap Pak Mangsur. Tumbal siapa Pak? Yang melakukannya siapa Pak? Tanya Mas Andi. Masih saudara kandungmu. Tadi saya waktu berpapasan dengan adikmu dan istrinya, saya terkejut karena mereka berdua berkepala ular. Dan kemungkinan Bu Marni sudah dijadikan tumbal oleh anaknya sendiri demi harta kekayaannya, ucap Pak Mangsur. Astagfirullah, saya malu Pak. Saya tidak bisa menjaga anak-anak saya dengan baik. Saya telah gagal menjadi orang tua, jawab Pak Bambang. Bapak jangan merasa seperti itu. Ini sudah menjadi garis takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Pak Mangsur. Pak Bambang menangis tak menyangka kalau anaknya melakukan hal seperti itu. Sekarang Mas Andi sudah sembuh dan sudah bisa berjalan kembali. Sebelum Pak Mangsur pulang, Pak Mangsur membuat pagar gaib di rumahnya Pak Bambang agar tidak ada lagi di keluarganya Pak Bambang yang menjadi target tumbal. Jangan lupa kalian semua harus pertebal iman dengan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Pak Mangsur. Singkat cerita,
Jaka dan istrinya berencana untuk pergi berlibur ke suatu tempat. Namun di saat perjalanan, Jaka dan Gita mengalami kecelakaan. Di perjalanan mobilnya Jaka dan Gita masuk ke dalam jurang dan terbakar meledak. Jaka dan Gita akhirnya meninggal dunia dalam kecelakaannya tersebut. Mereka menjadi tumbal atas pesugihan yang dilakukannya sendiri karena perjanjian dengan sosok Ratu Pantai Selatan meminta tumbal setiap tahunnya. Jaka tidak memberikan tumbalnya. Akhirnya Jaka dan istrinya yang melakukan perjanjian itulah yang menjadi tumbal sendiri. Selama mereka menikah juga mereka tidak dikaruniai anak. Jenazahnya Jaka dan Gita ditemukan dalam keadaan remuk dan hancur. Meskipun begitu, Pak Bambang dan Mas Sandi mau mengurus kematian dari Jaka dan Gita. Rumah yang dibangun Jaka itu sekarang terbengkalai dan menjadi angker. Semua toko sepedanya juga sekarang sudah bangkrut dan tutup semuanya. Siapa yang berbuat dialah yang akan mendapatkan balasannya. Semoga kita dijauhkan dengan yang namanya perbuatan musyrik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.